Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah, dan semoga saudaraku semuanya diberikan rezeki yang melimpah ruah di setiap harinya, rezeki yang halal, rezeki yang berkah dunia akhirat. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kami bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah setia mensupport kami dan sudah setia menonton video-video dari kami. Dan kali ini kita akan membahas tentang kebakaran yang ada di Amerika beberapa hari yang lalu. Nanti akan coba kita kuak, itu murni karena iklim atau cuaca, atau memang karena ada faktor lain. Dan nanti untuk kejelasannya seperti apa, seperti biasanya nanti kita lakukan proses mediumisasi. Dan untuk mempersingkat waktunya, saudaraku mohon doanya agar dalam proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Dan ini bersama Mas Wito. Sudah siap, Mas? Siap. Oke, kami lakukan untuk proses mediumisasinya terlebih dahulu. Monggo, Lek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator ini dari segala macam jin, setan, siluman, iblis, seluruhnya yang ada di tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, seluruhnya tanpa terkecuali. Saya minta terrantai seluruhnya keluar dari tubuhnya mediator. Allah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, tolong dibentengi tubuhnya mediator ini, dibentengi dari segala macam jin, setan, siluman, iblis. Jangan sampai ada satupun penyusup. Hanya yang saya maksud saja nanti yang bisa masuk. Juga dibentengi dari segala macam gangguan maupun serangan jin, setan, siluman, iblis. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjaya Nirwana, tolong dihadirkan gaib muslim yang taat, yang mengetahui dengan jelas di balik kejadian kebakaran hebat yang ada di Amerika 2 hari yang lalu, tepatnya yang ada di California. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, tolong hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tolong hadir. Sallallahu ala Muhammad. Masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, tolong sinkron dengan tubuhnya mediator di depan saya. Allah. Menguasai penuh jasadnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, seluruhnya dikuasai Allah.
Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan tegas. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Aden memanggil saya? Mohon maaf sebelumnya, Mbah. Iya. Anda kami hadirkan di sini. Apa ada yang perlu kami tanyakan tentang kejadian kebakaran 2 hari yang lalu di negara Amerika, dan nanti itu yang akan kami tanyakan itu murni memang kejadian apa yang disengaja manusia, maksudnya ada yang sengaja membakar, atau memang itu bencana alam, atau memang karena azab atau apa, nanti bisa Anda jelaskan. Dan iya, mohon maaf sebelumnya, saya protek terlebih dahulu ini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika yang masuk ini penyusup atau bukan yang saya maksud, otomatis meledak tubuhnya, keluar dari tubuhnya mediator Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, mohon maaf sebelumnya, Anda ini dari daerah mana, Mbak? Sebetulnya saya bukan dari daerah yang Aden minta, tapi saya ditugaskan. Saya berasal dari Palestina. Saya ditugaskan di sana. Anda sudah Muslim ini, Mbak? Alhamdulillah. Saya juga sudah tahu beliau. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini mohon maaf jika Anda ini memang benar-benar sudah Muslim. Iya. Silakan Anda mengucapkan 2 kalimat saja terlebih dahulu. Monggo, biar lebih enak nantinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini yang saya tanyakan tadi bisa Anda jawab, Mbah, sesuai yang Anda ketahui. Silahkan Anda jawab, berikan penjelasan tentang kejadian tersebut. Iya. Monggo, silahkan. Saya sebelumnya berbicara lebih panjang, dan saya mohon maaf apabila nanti penjelasan saya kurang begitu benar adanya. Sesuai pengetahuan dari saya, awal mulanya kebakaran yang ada di sana itu tidak ada yang tahu. Kobaran api itu dari mana tidak ada yang tahu. Itu dengan berjalannya waktu,
adanya semilirnya angin. Tiba-tiba ada api yang menyala dan angin semakin kencang. Jadi api itu langsung membesar dan melebar kemana-mana tanpa ada yang tahu manusia di sana itu. Begitu api sudah menjalar besar, barulah penduduk sekitar tahu kalau itu api yang membakar sebuah perkampungan. Semakin besar, semakin berkobar. Tapi di sisi gaibnya itu ada sesuatu, yaitu termasuk hukum alam, termasuk juga ajab dunia. Jadi sudah sekian lama manusia hidup, maka diberikan kemuliaan hidup, kenikmatan hidup. Tapi mereka semakin lama tidak mengenal siapa yang menciptakan. Jadi murkanya alam sama saja Allah yang murka. Azab itu hanyalah suatu teguran kecil. Itu belum seberapa. Dan juga itu ada sangkut pautnya dengan pembantaian anak-anak kecil, orang-orang yang tidak berdosa, dibunuh dan aniayanya secara tidak manusiawi. Itu berasal juga dari sumber adanya bencana yang paling dahsyat. Itu menurut manusia itu paling dahsyat. Tapi menurut Allah itu suatu teguran yang terkecil. Jadi itu ada juga yang disebut adanya karma. Itu maksud Anda tadi istilahnya ada hubungannya dengan istilahnya pembantaian itu di mana Pak maksud Anda itu Pak? Ya, itulah manusia yang saya maksud pembantaian itu. Itu adalah yang mendukung Israel untuk membumi hanguskan Palestina. Jadi itu semuanya menurut mereka itu suatu hal yang kecil, tapi Allah tidak semudah itu. Karena umat muslim seolah-olah hanya saja seperti hewan yang terkecil di dunia. Hanyalah mereka yang seolah-olah menguasai dunia. Jadi itu semuanya yang mendukung Israel akan mendapatkan balasannya dari Allah. Cuman balasan dari Allah itu tidak secara langsung.
diberikan teguran sekecil-kecilnya dulu, baru nantinya akan berdampak semuanya. Iya, kalau kita lihat video-video yang beredar itu kan memang sangat istilahnya dahsyat, ekstrim sekali itu kebakarannya. Memang benar sekali. Kalau di dunia mereka bilang bencana yang paling terdahsyat itu menurut Allah hanya teguran yang terkecil. Berarti memang karena ada faktor, karena dukungan Amerika ke Israel itu berarti Mbah ya? Benar sekali. Negara manapun yang membantu Israel nantinya akan mendapatkan balasan masing-masing. Yang lain juga akan dapat giliran istilahnya. Semuanya tidak peduli negara dimanapun. Semua yang hidup di dunia nyata yang membantu dalam peperangan menghancurkan Palestina, yang mendukung Israel akan mendapatkan balasannya tersendiri. Karena sadar tidak sadar itu, orang yang hidup di negara Palestina itu semuanya Muslim. Tidak ada yang beragama lain. Tidak ada agama Yahudi. Semuanya ya di Palestina. Jihad perang itu semuanya di dalam hatinya itu Muslim semuanya. Tapi kan tetap ada Mbah yang lain Mbah, entah itu ya, Ada, sedikit tetap ada. benar ada. Tapi mereka tidak akan pernah tenang jika dia menyusup di Palestina. Cepat atau lambat dia juga akan lari juga. Karena di dalam sisi goibnya semuanya itu ikut perang membela Palestina. Goib lawan goib gitu Mbah. Seperti itu. Jadi di waktu perang di Palestina itu ada yang membantu dalam segi goib juga di dalam segi nyata. Jadi sekarang sudah jelas yang membantu di dalam peperangan Israel membumi hanguskan Palestina itu akan mendapatkan karmanya duluan. Ya, mudah-mudahan negara Amerika sendiri setelah kejadian ini istilahnya dukungan ke Israelnya mudah-mudahan bisa dikurangi. Kita lihat kan kebakaran tersebut kan istilahnya membuat kerugian sangat banyak sekali itu. Benar. Iya, itu hitung-hitung karena mereka mendukung Israel itu kan dananya juga besar Mbak. Benar sekali. Makanya Allah menurunkan bala bencana seperti itu. Itu teguran yang sangat kecil. Jika alam sudah tidak mulai bersahabat, maka murkanya alam juga Allah yang memurkakan. Sehingga terciptanya
bencana seperti itu pun masih belum seberapa. Bisa lebih besar lagi ya kalau istilahnya, kalau Amerika tidak ada perubahan yang lebih baik, tambah bisa lebih besar berarti, Mbah? Iya, itu menurut kami, di golongan kami, itu dikasih teguran. Jika Allah benar-benar tidak menegur seperti itu, bisa-bisa sudah dijadikan lautan api semuanya. Termasuk orang-orang yang membantu Israel. Iya. Ya memang ekstrim videonya itu. Benar sekali. Karena yang dibantai di Palestina itu ada juga anak yatim piatu. Saya melihat sendiri betapa kasihannya anak itu. Anak yatim piatu itu sangatlah kasihan. Jadi cepat atau lambat yang membumi hanguskan Palestina akan mendapatkan balasannya yang lebih duluan. Iya sih, kalau kita lihat Palestina sendiri itu wilayahnya sudah rata-rata hangus, bangunan-bangunan sudah hancur semua rata-rata. Memang betul. Dan itu karena ulah Israel dan sekutunya. Dan kalau sekarang ini kejadian di Amerika itu tanpa ada negara yang menyerangnya sudah terjadi seperti itu, Mbak ya. Benar sekali. Bagi orang-orang seperti itu tidak pernah mengenal Tuhannya sendiri yang menciptakan dia siapa, dia tidak pernah ingin tahu. Yang mereka inginkan adalah dia sendiri ingin menguasai dunia. Jadi semuanya yang hidup di dunia, semuanya itu akan menjadi apa yang mereka inginkan, termasuk di bawah kepemimpinannya dia sendiri. Karena itu juga ada yang mendalangi. Iya, Pak. Nanti untuk apa kita melupakan yang menciptakan kita ini? Nantinya kita juga akan kembali kepada yang menciptakan kita sendiri. Tidak peduli golongan apapun, jika yang kuasa sudah menghendaki semuanya akan kembali. Termasuk alam semesta ini yang menciptakan juga Allah. Semuanya itu di bawah kuasanya Allah. Jadi itu dipakai ataupun dibuat renungan bagi manusia, khususnya yang mempunyai agama Islam, itu untuk suatu percontohan. Dengan adanya bencana itu pertanda adanya Allah yang menciptakan. Jadi diambil pelajarannya dari situ. Ya Allah. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sama-sama. Kalau misalnya ada yang masih perlu disampaikan,
silakan. Kalau menurut Anda sudah cukup, ya silakan. Saya rasa saya juga sudah cukup, karena saya masih ditugaskan di sana untuk memantau di atas kobaran itu. Karena di sisi gaib juga ada perlawanan tertentu. Jadi istilahnya perang dunia nyata juga perang dunia gaib. Seperti itu. Ya Mbak, silakan kalau Anda masih ada tugas lagi di sana. Jadi cukup sampai di sini, dan saya mohon maaf apabila perkataan saya itu tidak benar. Sudah Mbak. Iya. Saya juga mohon maaf kalau tadi mengganggu waktu Anda. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Mohon undur diri. Ya, silakan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada dengan seluruhnya Allah. Dan izin samanya seluruh dan semuanya dia kembali ke jasa. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk proses mediumisasinya tadi sudah selesai kita laksanakan. Dan dari proses mediumisasi tadi itu memang dibalik kejadian kebakaran di Amerika ini memang ada faktor gaibnya. Di samping di sana sendiri itu iklimnya, cuacanya lagi panas, dan angin juga sangat kencang, kecepatan di atas 100 km per jam. Jadi itu banyak sekali faktor yang istilahnya iklim atau angin, cuman juga ada faktor gaibnya. Malah sesuai keterangan Mbahnya tadi lebih besar di sisi gaibnya. Jadi itu bisa disebut karma atau istilahnya azab dari Allah, karena ulah mereka sendiri terhadap negara Palestina. Dan seperti yang kita ketahui, negara Palestina sendiri sekarang istilahnya hampir seluruh wilayahnya itu sudah hancur, porak-poranda, bangunan-bangunan sudah roboh semua rata-rata. Dan sesuai keterangan Mbahnya tadi, itu balasan buat Amerika sebagai istilahnya pendukung terbesarnya Israel. Dan itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Dan dari video ini tidak mewakili suatu kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipercaya 100%. Kita ambil saja sisi positifnya, kita ambil hikmahnya, dan kita buang sisi negatifnya. Dan jika ada salah kata atau salah pengucapan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami mohon undur diri dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum